Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Bukan secara kebetulan hari ini adalah 1 Februari 2025, tapi Tuhan semua yang tetapkan. Kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk hidup sampai di bulan yang kedua di tahun yang baru 2025. Baru kita menjalani 1 bulan, persis 1 Januari 2025 sampai hari ini tepat 1 Februari 2025. Kita sudah menjalani 31 hari di tahun 2025. Ini anugerah Tuhan, ini kasih karunia Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Biar kita melangkah mengerti apa menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap Bapak Ibu semua sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Ayat yang singkat tapi punya makna yang dalam tentang Elia memanggil Elisa untuk menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Nanti saya jelaskan secara singkat. Demikian saudara dan saya bersama saya dipanggil sama Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena dunia akan lenyap, tapi panggilan pilihan Tuhan akan kekal selama-lamanya. Untuk itu, saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 254. Tuhan yang panggil, Tuhan yang sudah pilih kita orang berdosa, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dunia akan hancur, dunia suatu hari akan kita tinggalkan dunia ini, tapi kita ikuti jejak Yesus, masuk di dalam suatu tempat yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil, dipilih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan yang panggil kita semua, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah panggil, pilih kita semua, amin, haleluya. Masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam kerajaan surga selamanya, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Tuhan Yesus sudah panggil, pilih kita orang berdosa. Tuhan Yesus sudah panggil, pilih kita orang yang berdosa. Tuhan tolong dan selamatkan kita yang berdosa, masuk di dalam rencana ilahi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan
kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah pilih aku untuk masuk di dalam rencana yang sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku, untuk malam ini kami baca firman-Mu. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan pada Sabtu pagi hari ini, 1 Februari 2025. Kami dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam rencana yang sempurna. Bapa, Engkau sudah panggil pilih aku menjadi hamba-Mu. Haleluya. Pagi hari ini tanggal 1 Februari 2025 jadi langkah awal kami masuk di dalam rencana Tuhan. Kami mau setia dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu. Kami buka awal 1 Februari pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau panggil pilih kami untuk kami masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, dan kami mau ikut Engkau dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat kita memasuki hari yang pertama di bulan yang kedua. Hari ini Sabtu pagi ini 1 Februari 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas perkenanan Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan untuk menjalani 1 bulan Januari yang sudah kita lewati. Hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan yang kedua. Kita buka awal hari ini, apapun pelayanan, kegiatan Bapak Ibu, hari ini yang hari yang pertama 1 Februari 2025, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dalam hidup kita di bulan Februari sampai nanti pada akhir tanggal 28 Februari 2025, bahkan dan seterusnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berterima kasih. Tuhan sudah panggil Bapak Ibu bersama saya dipilih sama Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Haleluya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap Bapak Ibu bersama saya dipanggil pilih sama Tuhan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, rancangan ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan, puji Tuhan, kita mau baca di dalam 1 Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, hanya 3 ayat. Tapi saya menangis baca ayat ini karena Tuhan punya rencana dalam setiap langkah hidup kita. Elisa terpanggil, mari kita mau baca. Secara singkat saya mau terangkan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasangan lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepada Ampen. Melempar jubah, apa maksudnya? Mari saudara kita lihat di sini. Setelah Elia pergi dari sana dari mana?
Dari sana Elia melaksanakan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Satu, dia pergi ke Gunung Hereb. Pergi di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia selalu pergi ke Gunung Allah. Kalau sudah pergi, kita baca di ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai Gunung Allah, yang Gunung Hereb. Lihat ini. Elia tidak pernah diam. Bahkan sudah saya terangkan kemarin, Elia selalu berkata bahwa aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan panggil hidup kita sebetulnya kalau kita lihat untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali manusia salah kaprah. Seringkali manusia melaksanakan apa yang mereka inginkan hatinya, bukan maunya Tuhan. Tapi kalau Elia kita lihat di sini, dia pergi dari sana berarti dia sudah melaksanakan melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah melaksanakan apa yang Tuhan mau, setiap langkah hidup kita diatur sama Tuhan. Lihat ini. Eli diatur sama Tuhan. Dia bertemu dengan Elisa. Karena suatu hari kelak, Elia sebagai hamba Tuhan akan dipanggil sama Tuhan. Maka penting untuk sebagai penerus. Elisa tentunya jauh lebih mudah dibanding Elia. Untuk meneruskan pelayanan. Melemparkan jubah. Tuhan apa? Jubah bicara pelayanan. Memberikan suatu kehidupan yang baru. Ayo pergi melayani pekerjaan Tuhan. Ada makna yang dalam. Melemparkan jubahnya kepadanya. Karena Elia diperintah sama Tuhan. Saya yakin Elia tidak sembarang dia melemparkan jubahnya. Itu saya yakin seyakin-yakinnya atas perintah dari Tuhan. Karena Elia punya hubungan akrab dengan Tuhan. Sudah lempar jubahnya adalah bicara tentang kehidupan. Elia kehidupan yang melayani pekerjaan Tuhan. Supaya Elisa ambil bagian di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya. Biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikutinya engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu. Ingatlah apa yang telah kuperbuat kepada. Ada maksud saudara. Kalau sudah lihat Elisa pekerjaannya, dia apa? Dia yaitu sedang membajak dengan 12 pasangan lembu. Artinya Elisa dia seorang petani, saudara. Dia bekerja di ladang dunia. Tapi saat ini ada waktunya Tuhan mau panggil supaya menjadi ambil bagian melayani di ladang Tuhan. Makanya Elia, dia lempar jubahnya supaya tinggalkan kehidupan lama. Supaya Elisa tinggalkan kehidupan lamanya. Karena kehidupan dunia yang lama nanti akan lenyap. Dan Elia tahu suatu hari kelak Elia akan dipanggil Tuhan masuk di dalam kerajaan sorga. Maka tinggalkan jubah. Supaya jubah kehidupan yang lama ini kita tinggalkan. Menjadi jubah yang baru melayani pekerjaan Tuhan. Elisa mengerti, saudara. Dua-duanya punya kepekaan. Elia punya kepekaan apa yang jadi maksud rencana Tuhan. Elisa mengerti kepekaan apa yang dilempar dia menerima baju, jubah daripada Elia. Sehingga respon daripada Elisa, dia katakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia, katanya. Dia berlari ikutin Elia. Yang dikatakan biarkan aku mencium dan ayahku ibuku dahulu. Aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepada baiklah pulang dahulu. Ingatlah apa yang telah kuperbuat. Apa yang telah kuperbuat dilempar jubah. Pelayanan. So. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan jubah. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Ayo ikuti Tuhan Yesus. Ini saya teringat pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Tertulis di dalam Matius pasal 4. Saya mau baca. Apa yang dikatakan Elia, dilakukan Elia sama dengan apa yang dilakukan Yesus. Ternyata semua ikuti satu garis. Karena Tuhan panggil pilih kita, ambil di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya juga dipanggil, dipilih Tuhan bersama papi mami almarhum yang saya cintai. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan setia. Matius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Tuhan mau supaya banyak jiwa-jiwa datang bertobat, datang kepada Yesus. Kan manusia sudah hancur, manusia sudah bejat, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Supaya semua manusia bertobat datang kepada Yesus. Lihat peristiwa kebakaran di LA, saudara.
Saya mendengar kabar, berita, informasi. Sebelum itu peristiwa terjadi, ada seorang anak Tuhan yang dipanggil pilih sama Tuhan di Los Angeles itu. Dia beritakan firman bahwa nanti akan terjadi hukuman Tuhan akan terjadi di Los Angeles. Dia beritakan firman supaya orang datang bertobat, supaya orang datang kepada Yesus, bertobat, tinggalkan kehidupan lama, masuk di dalam iramanya Tuhan, masuk di dalam kasih karunia Tuhan, masuk di dalam garisnya Tuhan. Seperti hari ini kita memasuki 1 Februari, berarti kita tinggalkan kehidupan lama. Kita tinggalkan tahun yang lama 2024. Kita tinggalkan Januari dan tidak akan terulang Januari 2025. Karena saat ini sudah 1 Februari. Tidak akan terulang, saudara. Masa lalu sudah kita tinggalkan. Masuki di era yang baru. Ikuti jejak Yesus. Kalau ikuti jejak Yesus, ikuti jejak yang kekal. Selalu up to date bersama Yesus, saudara. Sesuatu yang baru terjadi. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Maka Elisa mengikuti Elia. Dia meresponi apa menjadi panggilan Elia terhadap Elisa. Sampai dia berkata, biarkan aku mencium dahulu ayahku dan ibuku. Dia pamit, saudara. Karena dia akan tinggalkan kehidupan yang lama. Dia akan pamit dengan papa mamanya. Dia tinggalkan, tidak mau lagi menjadi petani. Tapi dia meresponi, dia ikuti jejak Elia. Menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi. Menjadi hamba Kristus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi berarti mari dalam setiap langkah hidup kita meresponi akan panggilan Tuhan. Kita punya kepekaan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan respon tindakan daripada Elisa. Tindakan Elisa. Mari kita baca ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Dia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Coba lihat ini. Jadi dia pamit dengan teman-teman yang lama. Sampai dia sebagai bukti komitmen baru. Dia berkorban. Dia menyembelih dan memasak daging dengan bajak. Komitmen ikut Yesus, bayar harga. Dia tinggalkan nanti dengan kehidupan yang lama. Dia mengorbankan korban ini apa? Lembu, saudara. Jadi komitmen bahwa saya akan tinggalkan kehidupan yang lama. Masuk di dalam kehidupan yang baru. Ikuti Tuhan Yesus. Ikuti Elisa, akan ikuti Elia. Maka dikatakan sini. Lalu mengikuti Elia. Menjadi pelayan apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Bayar harga, saudara. Seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 16. Ikut Yesus harus pikul salib dan penyangkalan diri. Sebagai ayat terakhir, saya mau baca di dalam Matius pasal 16. Mari melalui firman Tuhan biarpun singkat, tapi ada maksud Tuhan yang lebih dalam supaya kita mau ikut Yesus. Matius 16 ayat 24 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Seperti Elisa, mau ikut Elia, dia korban, dia sembelih, dia lembu. Setelah dia lakukan itu, baru ikuti. Artinya, kalau kita mau ikut Yesus, mari bersiap sedia pikul salib Yesus. Penyangkal diri, bicara rendah hati. Karena Tuhan dia panggil pilih kita dari keadaan dunia yang gelap ini. Tinggalkan dunia. Ikuti Yesus. Artinya, sifat-sifat lama kita tinggalkan. Gaya lama, perilaku lama kita tinggalkan. Mari seperti hari ini 1 Februari kita ikuti jejak Yesus. Kita sudah tinggalkan bulan Januari 2025 tidak akan terulang. Januari tahun depan berarti 2026 bukan 2025. Waktu yang sudah kita lewati dia akan terulang, berlangsung hanya satu kali. Oleh itu mari komitmen baru kita bersama Yesus di tanggal 1 Februari ini. Mari kita mengikuti Yesus dengan setia. Tinggalkan kehidupan yang lama. Saya sudah katakan tahun 2025 tahun perkenan Tuhan. Biar hari demi hari, bulan demi bulan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil, pilih kita. Ikuti jalan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang panggil, amin, haleluya. Tuhan yang panggil, pilih kita, amin, haleluya.
Tuhan, tolong dan selamatkan orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Amin. Tertulis pula di dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Kita memasuki 1 Februari, kita bertobat. Tinggalkan bulan Januari, kita memasuki bulan yang baru, bulan yang kedua. Bersama dengan Yesus, melangkah bersama Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melangkah di dalam 1 Februari. Ikuti Yesus seperti Elisa mengikuti Elia. Punya arti kita mau ikut Yesus di tahun yang baru, di 1 Februari, di bulan yang baru 2025. Mari dari sejak awal kita melangkah, jangan melangkah awal yang salah, tapi melangkah dari awal langkah yang benar. Keberhasilan ditentukan dari langkah awal. Kalau dari langkah awal saudara benar di hadapan Tuhan, melangkah bersama Yesus, maka Tuhan akan tuntun kita. Seperti firman Tuhan tadi kita baca di dalam 1 Raja 19 ayat 21, kemudian kalimat yang terakhir, Elisa mengikuti Elia. Artinya, mari kita melangkah hari ini 1 Februari 2025, ikuti jejak Yesus, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Jadi pelaku firman, supaya kita melangkah di jalan yang benar. Di jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.